Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Hari ini mari kita persiapkan hati kita saudara untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, sebelum kita memuji, memuliakan Tuhan, saya ajak saudara untuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu, anugerahmu bagi setiap kami, sehingga kami boleh memiliki kesempatan ya Tuhan, untuk beribadah, untuk memuliakan namamu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami, biarlah Engkau yang menyertai dan hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami mengucap syukur atas-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari kita angkat satu pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, tamatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi saudara, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Saudara, mari kita terus memuji Tuhan, kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
tak kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan dengan hati dan pikiran yang benar-benar fokus hanya untuk Tuhan. Saudara, mari kita angkat pujian ini. Bapa kami datang. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari saudara, mari sembah Tuhan. Mari ucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Angkat pujian saudara, angkat penyembahan bagi Tuhan. Ucap syukur, Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan.
sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Yesus, kami rindu hadirat-Mu, penuhi hati kami hari ini. Biarlah setiap jemaat-Mu juga boleh menyembah Tuhan, boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau saku takut, sebab Kau sertaku. Kau saku bimbang, Kau di dalamku. Kau saku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau saku takut, Kau saku takut, sebab Kau sertaku. Kau saku bimbang, Kau di dalamku. Kau saku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, semoga pujian penyembahan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kami ya Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati kami lewat hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati mulut bibirnya ya Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibirnya boleh memberkati semua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita,
dan siapkan Alkitab saudara, supaya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun langkah hidup kita. Di dalam dunia yang tidak menentu sekarang ini, kita perlu satu kepastian. Dan hanya di dalam firman Tuhan, kepastian itu bisa kita dapati, saudara. Tapi sebelum kita mulai dengan taburan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara-saudara semua di rumah untuk kita sama-sama menundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini, biar Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan. Biar Tuhan yang membukakan pengertian ilahi, kami minta Roh Kudus yang memberikan kami tuntunan di dalam kami menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengoreksi kehidupan kami, supaya kami kembali di dalam track-nya Tuhan, supaya kami kembali di dalam keinginan Tuhan, dan kami boleh ada di dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sebab Engkau yang selalu membimbing langkah hidup kami. Bahkan Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada seorang pemuda kaya yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Di dalam perjalanan dia mengikut Tuhan, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah. Dan ini semua tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Tetapi pemuda ini berketetapan untuk dengan teguh percaya dengan iman bahwa apapun yang dihadapi di dalam hidupnya, Tuhan menyertai langkah hidupnya. Walaupun lambat laun Tuhan mengambil semua apa yang dia miliki, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pemuda ini berketetapan untuk terus mengikuti Tuhan Yesus dan terus taat mengikut Tuhan, walaupun begitu banyak suara yang dia dengar kiri kanan di luar yang lama-lama bisa membuat hatinya menjadi galau. Tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya ini juga dialami oleh seorang nabi di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara membaca dari kitab Hosea, saudara akan belajar bagaimana seorang nabi yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Tapi suatu ketika Nabi Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi seorang wanita sundal, atau di dalam kata bahasa sekarang yaitu seorang wanita pelacur. Ini bukan sesuatu yang mudah, dan bahkan sebagai manusia harusnya Nabi Hosea bisa menolak dan bisa tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena bagaimana dia harus mengikuti perintah Tuhan kalau apa yang diperintahkan oleh Tuhan tidak masuk akal, saudara? Maunya juga kalau Tuhan menghendaki dia itu dipertemukan dengan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang seiman, orang yang bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ini sesuatu yang beda, saudara. Dan ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi Hosea, tetapi ini datang daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu,
pada akhirnya Nabi Hosea mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia mengikuti dan taat akan perintah Tuhan. Dan dia menikahi seorang wanita Sunda yang bernama Gomer. Dan kalau kita baca dari kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ayat ketiga, "Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Saudara, kalau saudara terus membaca firman Tuhan dari ayat yang selanjutnya, saudara akan melihat bahwa tidak hanya satu anak diberikan dari pernikahan Hosea dengan Gomer. Dia bahkan mendapatkan 2 orang putra dan 1 orang putri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebetulnya kalau dipikir secara manusia, ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh Hosea, karena betapa malunya kepada orang-orang di sekitar Hosea pada waktu itu. Kalau orang tahu bahwa ada seorang nabi yang kawin dengan seorang sundal, wah, saya nggak bisa bayangkan, saudara, bagaimana hebohnya orang-orang di sekitar tempat di mana Nabi Hosea berada kalau mereka mendengar cerita yang begitu heboh. Ya. Tapi di luar semuanya itu, Nabi Hosea tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitar dia, tetapi dia hanya mengikuti dan taat akan perintah Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada waktu Nabi Hosea tidak mengikuti perintah Tuhan, pada waktu dia menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan tidak akan berbicara melalui Nabi Hosea untuk bangsa Israel pada waktu itu. Karena Hosea ini adalah melambangkan kasih Allah kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, kalau Tuhan tidak bisa memakai Nabi Hosea untuk menjadi saluran kebenaran firman-Nya untuk disampaikan kepada orang Israel, maka orang Israel ini akan terus hidup di dalam dosa dan tidak mengandalkan hidupnya kepada Tuhan dan tidak berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalannya yang salah. Bahkan dia akan mengandalkan manusia dan menyembah ilah-ilah yang lain. Saudara, itulah yang akan terjadi. Tetapi karena ketaatan Nabi Hosea, maka Tuhan bisa menyampaikan pesannya melalui Nabi Hosea kepada orang Israel pada waktu itu. Saudara yang berbahagia di rumah, saya percaya bahwa Nabi Hosea ini dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel pada waktu itu. Karena bangsa Israel ini sudah hidupnya kacau sekali, saudara. Karena mereka hidup dengan penyembahan akan Baal, penyembahan akan ilah-ilah yang lain. Walaupun Allah itu mengasihi orang-orang Israel, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara semua. Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan telah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, supaya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan binasa, tetapi kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Semuanya itu
bukan karena usaha dan pekerjaan kita, tetapi semuanya itu diberi dengan cuma-cuma. Keselamatan yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Saudara yang berbahagia, saya bisa bayangkan bagaimana Nabi Hosea pada waktu dia mendengar perintah Tuhan, kalau dia harus menikahi seorang sundal. Tapi saya percaya seorang nabi itu adalah seorang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Orang yang mengerti dan hidup untuk Tuhan. Kehidupannya itu hanya bergaul dengan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, dia begitu yakin dan percaya bahwa di balik semua perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Hosea, ada rencana Tuhan yang begitu besar bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ini juga dialami oleh seorang yang bernama Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya itu iri hati dengan dia. Karena Yusuf ini orangnya disayang oleh ayahnya. Dan dia ini adalah orang yang baik hati dan hidupnya suka mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, setiap langkah hidupnya disertai oleh Tuhan. Walaupun dia sudah melakukan apa yang baik di dalam hidupnya, dia tidak pernah menyalahi perintah Tuhan, dia selalu melakukan perintah Tuhan. Ya, walaupun setelah dia dijual kepada orang Ismail dan akhirnya dia dibeli oleh Potifar, dan setelah itu dia menjadi orang kepercayaan Potifar, dan selama dia menjadi orang kepercayaan Potifar, dia selalu tekun melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyertai langkah hidupnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam hidupnya, akhirnya dia harus masuk penjara. Oleh karena dia tidak mau tidur oleh istri dari Potifar. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan tuannya Potifar dengan tidur bersama istri dari Potifar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah melakukan apa yang terbaik. Kita sudah melakukan perintah Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus kita lalui. Dan kita tidak akan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita sampai kita mengikuti apa yang menjadi proses yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Begitu juga dengan Yusuf. Pada waktu dia mengikuti proses yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, pada akhirnya dia mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar di dalam hidup Yusuf dan keluarganya. Karena di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Kejadian 50 ayat yang ke-20, saudara. Kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mana terpikir pada waktu Yusuf dimasukkan ke sumur yang kering, dijual kepada orang Ismail, bahkan menjadi hamba Potifar, dan terakhir dia dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara pun Tuhan menyertai langkah Yusuf. Dan setelah Yusuf di penjara,
dia diangkat oleh Firaun karena dia bisa mengartikan mimpi dari Firaun dengan tepat, sehingga orang Mesir tidak mengalami kelaparan. Yusuf diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Dan pada akhirnya dia mengerti, oh rencana Tuhan itu adalah yang tadi saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Pada waktu Yusuf mengalami proses di dalam hidupnya, semuanya itu tidak enak bagi Yusuf. Tetapi pada waktu dia tekun, dia taat, mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, akhirnya Tuhan membukakan rencananya yang indah dan besar bagi Yusuf dan keluarganya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, begitu juga dialami oleh Nabi Hosea. Ketika dia sudah menikahi Gomer sebagai istrinya, dia tentunya berharap bahwa istrinya ini menjadi istri yang baik, istri yang soleh, istri yang benar-benar mengasihi suaminya. Ya, karena Hosea mengasihi Gomer sebagai istrinya. Walaupun status dari Gomer adalah seorang sundal. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Gomer lari dengan laki-laki lain. Dan dia melakukan zina dengan laki-laki lain. Dia melakukan hubungan zina dengan laki-laki lain. Sehingga pada akhirnya Hosea harus menebus Gomer dari tempat perbudakan sebagai pelacur. Saudara, ini bukan sesuatu yang enak di dalam kehidupan Hosea, tetapi ini menjadi sesuatu yang mengecewakan dan memalukan bagi Hosea, karena dia harus menebus istri yang dia kasihi dengan harga yang mahal dari tempat perbudakan pelacur. Karena itu juga perintah Tuhan. Kedua kali Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk mengambil Gomer kembali dan mengasihi Gomer kembali. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Tuhan berfirman dan memerintahkan Nabi Hosea untuk kembali kepada istrinya Gomer, untuk mencintai Gomer kembali dan menebus Gomer dari tempat perbudakan pelacur. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi Hosea. Secara manusia berat, dan apa yang dilakukan oleh Hosea ini adalah sesuatu yang melambangkan kasih yang benar-benar kepada seorang istri. Walaupun apa yang sudah dilakukan oleh istrinya itu sesuatu tindakan yang memalukan dan mengecewakan bagi seorang suami. Sebagai seorang suami, kelakuan Gomer terhadap Hosea, saudara, tetapi dia harus mengasihi istrinya. Ini adalah cinta yang sejati, saudara, dari seorang suami kepada istrinya. Walaupun istrinya sudah berbuat salah dan berbuat sesuatu yang menjijikkan di mata manusia, tetapi Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk kembali mengambil Gomer dan mengasihi dan mencintai kembali Gomer. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus. Dikatakan di ayat yang pertama bagian yang ke B,
Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Begitu juga dengan Tuhan. Dia begitu mengasihi dan mencintai orang Israel. Walaupun orang Israel sudah melakukan perzinahan secara rohani, menyembah ilah-ilah yang lain, menyembah dewa-dewa Baal, mempersembahkan persembahan-persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, betapa sakit hati Tuhan pada waktu itu. Tetapi toh Dia tetap mengasihi orang Israel. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita sudah berbuat salah, pada waktu kita sudah berbuat dosa, pada waktu kita berbalik daripada jalan kita yang salah dan bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menerima kita kembali. Bahkan Dia akan melupakan segala kesalahan kita dan kita menjadi baru kembali oleh karena darah Yesus yang sudah tercurah bagi saudara dan saya sebagai pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah gambaran daripada kasih Tuhan kepada setiap orang yang sudah ditebus. Kasih Tuhan yang satu arah, kasih agape. Oleh karena itu kita harus mempunyai kasih agape kepada istri atau kepada suami kita. Ingat saudara, pada waktu saudara diberkati di dalam pernikahan saudara, saudara mengucapkan janji nikah. Di dalam janji nikah saudara, saudara mengatakan pada waktu susah, pada waktu senang, saudara akan tetap bersatu. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memisahkan saudara sampai maut memisahkan saudara. Itu juga apa yang dilakukan oleh Hosea kepada istrinya Gomer. Dan ini juga adalah lambang daripada kasih Tuhan kepada orang-orang Israel. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Hosea pada waktu dia membeli kembali istrinya dengan harga yang mahal, dan dia membawa kembali istrinya pulang bersama-sama dengan dia. Tentunya dibutuhkan sesuatu yang besar di dalam hati Nabi Hosea. Dibutuhkan suatu kasih yang benar-benar kasih yang mengampuni kesalahan seorang yang sudah melakukan kelakuan yang begitu menjijikan di mata manusia. Saudara, kenapa Hosea bisa melakukan semuanya itu? Karena yang pertama, kasih. Hosea menerima Gomer istrinya apa adanya. Dia menerima apa adanya. Dia menerima kenyataan bahwa istrinya sudah berselingkuh dengan laki-laki lain di luar, sudah berzina dengan laki-laki lain. Tetapi dia tetap bisa menerima Gomer sebagai istrinya. Karena kasih Hosea menerima istrinya dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih menutupi segala kesalahan. Saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kita harus mengasihi istri kita seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan Kristus telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Saudara, itu juga harus kita lakukan kepada istri kita. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Hosea kepada istrinya Gomer. Dia bisa menerima kembali istrinya dan dia mengampuni istrinya karena dia mengasihi istrinya. Saudara-saudara,
kalau kita bicara mengenai mengampuni, kita bicara mengampuni dan melupakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Hosea terhadap istrinya Gomer. Dia mengampuni istrinya. Suatu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya? Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pada waktu Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali Petrus kamu harus mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kamu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, 70 kali 7 kali kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saudara, bisakah saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Apapun alasannya. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Dan kita juga harus belajar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Hosea. Saudara, banyak orang sukar mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi pagi hari ini biarlah kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Seberapa kali saudara harus mengampuni kesalahan orang lain? 70 kali 7 kali dalam satu hari. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, saya percaya dibutuhkan suatu keberanian oleh Nabi Hosea untuk dia bisa menerima kembali istrinya. Karena pasti banyak orang yang sudah mencibir, sudah mengatakan hal-hal yang negatif kepada Nabi Hosea. Bagaimana seorang nabi kok bisa menerima kembali istrinya yang sudah berselingkuh dengan laki-laki lain? Bagaimana seorang nabi kok bisa mengasihi seorang sundal yang sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya semuanya ini membutuhkan suatu keberanian. Berani untuk mengikuti, taat akan perintah Tuhan, dan berani untuk melakukan apapun konsekuensi yang akan kita alami dan kita hadapi. Selama kita mengikuti perintah Tuhan, kita harus taat. Karena orang yang taat itu dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang taat itu akan mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya ini bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Mungkin mudah untuk kita katakan, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi saya percaya pada waktu saudara tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, saudara sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saudara. Walaupun saudara harus bayar harga. Walaupun saudara harus taat akan perintah Tuhan. Walaupun pahit rasanya. Tapi selama saudara taat akan perintah Tuhan, berarti saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara mau mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua kepahitan yang saudara alami di dalam hidup saudara. Yaitu sesuatu yang besar. Rencana Allah yang indah di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Melalui apa saudara kita belajar peka mendengar suara Tuhan? Yaitu di dalam kita berdoa. Di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Dengan hati yang kudus, kita merenungkan firman Tuhan. Kita mulai belajar peka mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita.
Belajar taat akan kehendak Tuhan juga pada waktu kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Pada waktu saudara berkomunikasi secara teratur dengan Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Menikmati baiknya Tuhan di dalam hidup saudara. Sehingga saudara melatih kepekaan saudara untuk mendengar suara Tuhan. Karena di balik semua ketaatan yang saudara dan saya lakukan di dalam hidup ini, walaupun tidak enak dan pahit rasanya, tapi saudara jangan khawatir. Karena di balik semua kepahitan dan enakan yang kita alami di dalam hidup kita, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak akan tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan besar sampai kita mengikuti proses Tuhan, sampai kita ada di dalam proses Tuhan, sampai akhirnya kita di akhir langkah kita baru mengerti, oh ini loh rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, bahkan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang berbahagia, saya akan tutup dengan satu ayat di mana kita harus meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dia taat di dalam hidupnya, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bagi Tuhan Yesus, dia sudah mengikuti ketaatan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga, sampai dia mati di kayu salib. Karena dia mengikuti perintah Allah Bapa di surga. Dan dia mengikuti rancangan Bapa di surga yang begitu besar, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditabur pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami, supaya firman Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami, menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, supaya kami hidup dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada masa depan yang cerah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak Tuhan. Walaupun di masa virus corona, di masa COVID-19, kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau yang menyertai langkah hidup kami. Dan Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan dan butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami yang baik, Engkau Tuhan dan Allah kami yang setia. Bahkan Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang, dan Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau, dan Engkau adalah gembala agung kami yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Sertai anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi mereka semua dari segala virus corona. Cukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, khususnya mereka yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah dengan bulu-bulu-Mu di kayu salib, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Dan biarlah pagi hari ini semua saudara-saudara yang di rumah mengangkat tangan saudara dan menerima berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay home, stay healthy. Sampai minggu depan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalam